Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan mubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa qalimina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd, alhamdulillah, dia puji syukur kehadiran Allah, tidak lupa salawat salam senantiasa terlibat curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat. Semoga sampai kepada kita dan kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia, tempat yang penuh barokah, tempat yang mana pulang kita semua dari tempat ini insya Allah salah dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senang meramaikan majelis-majelis ilmu, dan kelak kita semua kumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bersama-sama belajar kitab Nasaihul Ibad dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendorong kita semua mendapat ridho ilahi, masuk ke dalam surganya, kumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, man talabal ilma, siapa orang yang mencari ilmu, fa innahu, sesungguhnya orang tersebut dicari-cari oleh surga. Jadi duduknya kita di sini dengan niat menuntut ilmu, maka surga di sana rindu dan memanggil-manggil kita. Alhamdulillah. Pengen mancing surga? Kapan? Sabar dikit. Ya, mudah-mudahan kelak kita semua masuk ke dalam surga setelah umur kita panjang, banyak amal taat, banyak amal soleh, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin. Ila qala al-maqalatu al-khamisatu wal arba'un. Malam hari ini kita sampai kepada nasihat makalah yang ke-45. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah wal ifatu alamatul yaqin wa ra'sul yaqin at-taqwa wa ridha bi takdirillah. Nasihat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mahabbatu, kecintaan, asasul ma'rifah, cinta adalah pondasi ma'rifah.
Cinta adalah pondasi pengetahuan. Al-mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an tu'iduhu syari'ah an ta'budahu. Al-mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu. Yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang suka, senang, cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang, gembira berjumpa dengan hambanya tadi. Lalu apa cirinya ketika hamba tersebut senang berjumpa dengan Allah? Maka salah satu cirinya adalah ketika Allah memanggil dengan sholatnya, maka bergegas dia menjalankan sholat. Ketika Allah perintahkan satu amalan, maka dia tidak pernah meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu. Ketika Allah Ta'ala melarang hambanya untuk melakukan amalan tersebut, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjalankan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi cinta di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam syarahnya dijelaskan, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pondasi ma'rifah, merupakan pondasi pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa yang ingin bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin tahu zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimulai dengan cinta. Ya sama dengan kita mencintai yang punya istri ketika mencintai istrinya, yang punya suami ya ketika mencintai suaminya. Nggak mungkin ada seorang lelaki baru kenal perempuan langsung qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nggak mungkin. Pasti dia akan mencari tahu anaknya siapa sih kana, sekolahnya ngendi, bisa maca Quran gak beli, akhlaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa, mengetahui seluknya. Sehingga apa? Kalau dia tahu informasi baik-baik, bagus-bagus, maka akan tumbuh, bertambah cinta kepada wanita tersebut. Gak mungkin langsung kenal wis tak terima, saya terima nikah dan kawinnya, belum mungkin. Mesti ditanya dulu seluk-beluknya, informasinya. Kalau baik-baik, bagus-bagus, ya menjadi suaminya. Begitu juga sama sebaliknya. Seorang wanita nggak mungkin pemaning wong wadon zaman sekian, wah wis renget-renget, rewel-rewel, beli pada nurut nih wong tua. Beda bari wanita zaman dahulu, ya apa sih dijodohkan. Zaman sekian jodoh luru dewek, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, boleh diapa, boleh dijodoh. Ya segala macam anak ning bagogel jodoh anak dia, anak boleh dijodoh kok, anak wis kumpulan gadis, kumpulan rangga, kumpulan wow segala macam kumpulan. Naudzubillahi min. Nah, cinta kepada Allah, kalau kita ingin berlebih lagi cintanya kepada Allah, ya ini gali ya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa?
an ta'budahu. Nah, ini salah satu tanda cinta bahwasanya dia cinta kepada Allah, an ta'budahu. Maka orang tersebut senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu. Duduknya kita malam hari ini sama-sama baca Al-Quran, sama-sama belajar, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya kita sedang belajar cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Mulanya aja males-males. Anak majelis dengan dibaik selagi bisa hadir mangkat. Kecuali ada halangan yang berat. Sehingga jangan sampai kita ini mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal jelas-jelas Allah telah mengingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Capek, lelah, goleti duit, kerja awan bengi, angger-anggernya beli digawa mati. Iya tak beli? Iya. Beli mobil bagus, ya beli mungkin melung kuburan mobilnya. Mending duit rumah, ya beli kemot kuburannya. Semuanya ditinggal. Ya, semuanya ditinggal, urusan-urusan duniawi ditinggal. Padahal boleh tine, wah wis endas tadi sikil dadi endas, awan bengi morat marit, kadang-kadang sembayang lewat wis gampanglah urusan belakangan. Sing penting oleh duit, akhirnya repot urusannya ke. Ya, padahal tahu dunia itu fana. Dunia tidak selamanya orang hidup di alam dunia. Semuanya akan berpisah, semuanya akan ditinggal. Justru akhirat ini kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki ya akhirat. Ya karena akhirat itu nggak ada putusnya, nggak ada tungtungnya. Dunia 60-70 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi akhirat selamanya. Ada di dalam surga, maka selamanya orang tersebut di dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita digolongkan penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Fa inna lisufiyati salasu maratib. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang sufi itu memiliki 3 derajat. Yang pertama syariah. Wahya indahum. Apa itu syariah menurut mereka orang-orang yang sufi? Ibadatullahi ta'ala. Syariah itu adalah mau beribadah kepada Allah. Bila sampean sholat 5 waktu, ini sedang menjalankan syariat. Kita semua bekerja sedang menjalankan syariat. Ketika sakit kita berobat, ini sedang menjalankan syariat. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Ini semuanya adalah syariat. Ketika orang tersebut mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya syariat. Li'annaha al-maqsudatu minasyari'ah allati hiya 'indal fuqaha'il ahkam allati bayyanaha Allah ta'ala lana. Karena sesungguhnya tujuan maksud daripada syariat menurut ulama ahli fikih adalah apa? Hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjelaskan segala macam hukum permasalahan, baik yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran maupun yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Dalam Al-Quran itu ada banyak hukum-hukum, ya, tentang sholat, tentang haji, tentang puasa, tentang apalagi, wah segala macam, yang halal, yang haram, yang sunnah, yang makruh. Begitu pula dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya sholat 5 waktu ini perkara yang penting. Segala suatu urusan tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, maka urusan yang lainnya baik.
Kadang-kadang kula sampean ngeluh rezeki macet baik. Ya pantas rezekine macet, sembayange belentang-belentong. Ya. Urip ki masalah, beli peragat-peragat. Ya pantas salatnya beli teratur. Ya coba kalau sholatnya teratur, mau ibadah kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Asal gula sampean gelem bergerak baik, wis ngono. Yang penting ada, mau bergerak, mau bekerja. Selebihnya serahkan kepada Allah dan kita yakini rizki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Adapun urusan akhirat, ini belum ada yang nanggung. Siapa yang mau menanggung? Ustaz Selamat tak nanggung. Beli mungkin gelem. Kita pegang, beli mungkin nanggung, beli gelem. Nah, makanya pernah satu sahabat Nabi SAW, ketika ditawarkan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ya berhubung kamu sudah khidmat, sudah banyak membantu aku berikan satu tawaran. Mau minta apa? Maka dipikir begitu lama. Minta uang tidaklah kekal. Minta kendaraan yang mewah juga tidak kekal. Akhirnya ketemu. Minta apa sahabat tersebut? Ya Rasul, saya minta murafaqatuka fil jannah. Aku ingin menemanimu sampai ke dalam surga. Kanjeng Nabi godek, waduh, kinki permintaan beli sembarangan kinki. Nah ya, coba jalaman gula sampai yang sing dipai tawaran, pasti jaluk ke duit sing akeh. Nah ya, kadang-kadang ana sing jaluk rabi mani ana. Bingung ya, apa berang? Oke, paham. Wes, lamun gula sampai sing ditawari, wah wis jaluk sekela-kela. Yakin mah, waduh, berhubung sahabat cerdas pinter, wes Kanjeng Nabi kula mah jaluk siji apa? Baturi sampean bae ning jero surga. Nah, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan memberikan satu syarat. Nggak cukup dengan doa saja, ya Allah sahabatku ini nanti kumpulkan bersamaku di dalam surga, enggak. Tapi Rasulullah memberikan satu syarat. Apa syaratnya? Akfiru sujud. Kamu kalau ingin kumpul denganku, ingin menemaniku masuk ke dalam surga, perbanyaklah sujud. Artinya perbanyaklah sholat. Ini syaratnya. Bila sampean donga baik Gusti Allah, ya Allah jadikan saya ini hamba orang yang paling kaya raya, tapi menggawe ini beli. Ya kayak germaning baik Gusti Allah ini. Jaluk ya Allah jadikan saya orang yang alim, pinter, tapi belajarnya males. Ya jauh dari kenyataan. Ini. Nah, sehingga dengan berdoa nggak cukup, harus didorong dengan syariat. Makanya Rasulullah memberikan syarat, kamu kalau ingin kumpul denganku maka perbanyak sujud, perbanyak sholat. Wa tariqah, dan yang kedua, yang pertama syariat. Ya, syariat itu tentang hukum-hukum Allah. Mabok dosa, sholat 5 waktu wajib, ya, zina dosa, ya itulah hukum-hukum Allah syariat. Kemudian yang kedua tariqah atau tarekat. Ya tariqah. Apa itu tariqah? Wahya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Tariqah itu adalah tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ya, orang mendekatkan dirinya kepada Allah, menuju kepada Allah dengan ilmu dan amal. Ini thariqah. Maka banyak orang yang mengaku ahli thariqah, kadang-kadang sembayangnya beli. Wiridiba sing dedel. Ya, sembayangnya beli. Ya, ini thariqahnya salah berarti.
tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu. Karena thariqah itu apa? Ilmu dan amal. Dia mau menuntut ilmu dan dia mau beramal soleh. Ini thariqah. Jalan pintas, jalan cepat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka duduknya kita di sini menuntut ilmu, sedang menjalankan thariqah. Ketika kita dapat ilmu lalu mengamalkan, ini juga sama dengan menjalankan thariqah. Ya, maka bohong besar kalau ada yang mengaku thariqah, sholatnya berantakan, kumpulannya sing sering kumpul maling. Ya, wiridmu wiridi apa bu apa? Sembayangnya beli. Wah, kita mus ahli thariqah. Ya, wirid bawis cukup, sembayangnya beli. Naudzubillah min. Yang pertama syariat, yang kedua thariqah. Wa ma'rifah, dan yang ketiga adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wahiyal ilmu bi bawatinil umur wahiyya samratuha. Ma'rifah itu adalah ilmu pengetahuan tentang batin-batinnya segala macam urusan, dan ini termasuk buahnya. Ya, termasuk buah. Pertama syariat. Ketika syariatnya dijalankan secara istiqomah terus menerus, ya naik lagi thariqah. Ketika thariqahnya istiqomah terus menerus, naik lagi apa tadi? Apa tadi? Ma'rifat. Ya, mengetahui seluk beluk. Ya, seperti siapa? Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdatu yaqina." Jikalau tutup itu dibuka, ya, penutupnya dibuka, maka niscaya saya ini tidak akan bertambah keyakinannya. Kenapa? Sudah mentok sudah. Ya, ini ulama-ulama kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya begitu banyak cerita-cerita karomah-karomah mereka semua. Ya, sing jaluk udan susu ya anak, ya sing deleng engkau siraki bakal ahli neraka ta ahli surga ya anak, ya sing bisa deleng ning kuburan ki lagi enak-enak apalagi disiksa ya anak. Itulah ya, sehingga dapat mengetahui seluk beluk batin-batinnya segala macam urusan. Ini namanya ma'rifat. Ya, tingkatan paling tinggi ini ya ma'rifat. Jadi syariat. Ya, kalau kita sama-sama belajar tentang syariat, kemudian tentang thariqah, rajin menuntut ilmu, berusaha untuk beramal soleh, amal taat kepada Allah. Ya, adapun yang ini, yang ketiga tadi ma'rifah, ya ini nanti buah daripada perjuangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah diminta. Ya, karomah-karomah itu nggak usah diminta. Ya, karena mereka para aulia itu ketika mengeluarkan karomah mereka malu. Ya, malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak usah diminta. Oh gak pedate metu, wayai metu, ya metu keramate. Ya wis apa jare Gusti Allah konon mbak, sepenting kula sampean ibadah, kula sampean rajin untuk ilmu, kula sampean tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Wal iffatu alamatul yaqin, dan iffah, apa itu iffah? Ai al-imtina anis su'al minal khalqi, menolak untuk meminta dari makhluk, tidak butuh kepada makhluk, butuhnya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini namanya iffah, menjaga harga diri untuk tidak meminta dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jadi urip bari tangga bari baterus lelok jaluk jan jaluke ning Gusti Allah. Apa itu al-ifa? Al-ifa itu orang yang menjaga harga dirinya, alamatul yakin, merupakan tanda besarnya keyakinan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendate kula sampean masih butuh pertolongan orang, masih sering jaluk-jaluk ning wong, ya berarti keyakinan kita kepada Allah belum hebat. Ya, karena orang kalau sudah ifah, sudah menjaga harga dirinya, sudah tidak minta dari makhluknya, ini tanda keyakinannya kepada Allah begitu hebat. Alamatul yakin. Wa huwa i'tiqad anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai', yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Wa razik kulli syai', dan Allah Ta'ala maha memberikan rizki kulli hayawan, bagi setiap hewan. Ya termasuk pula sampean manusia ini hayawan natik, hayawan yang bisa berbicara. Ini siapa yang menanggung rizkinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada dari binatang melata pun melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning kula sampean pedati rajin goleki ilmu wis. Pertama oleh tanggungan rizki sing Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat tadi. Dan yang kedua ada takafulun khos, ya, tanggungan khusus bagi orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Rajin duduk ning majelis golek ilmu. Ada tanggungan khusus dari Allah Subhanahu. Makanya Imamul Haddad ketika datang satu orang mengadu, wahai imam, saya ini rezekinya sempit, ingin rezekinya lapang, apa caranya wahai imam? Maka beliau mengatakan, khudh kitabak wa ta'alam, ambil kitabmu dan pelajari ilmunya. Artinya orang yang membaca kitab, orang yang belajar ilmu agama bisa melapangkan rizki. Percaya tak beli? Maka beli percaya protes nih Imamul Haddad. Wah janggur baik kita bu sering maca, sering buka kitab, sering maca kitab, anggur rezekine iya sempit, anggur bae ora duit-duit. Singaran rezekiku duit bae. Ya kula sampeyan kan kenali rezekiku duit bae. Ya padahal sehat ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lamun lara manjing rumah sakit seminggu tong pira kok. Durung bayar obatnya, durung bayar kamere, durung ngongkon uang, baturi segala macam, entok kandang, entok bebek bisa jadi. Ya kemarin penyakitnya berat, kronis, wis, entok segala-gala. Ini sehat termasuk rizki. Nah, termasuk kita ini duduk di tempat yang mulia sama-sama belajar termasuk rizki ini. Ya, karena orang yang duduk seperti ini sebentar saja, maka lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan kata Nabi, lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Lebih baik daripada kita mengantarkan jenazah sebanyak 1000 jenazah. Lebih baik daripada kita menyambangi 1000 orang sakit. Ayo siapa sing mampu sedina sewengi nidiki wong lara kabeh anak 1000. Bisa tak beli? Lah kasing bisa. Ya bagian manjing rumah sakit gak kaya-kaya beli tekang 1000. Ya unggal kamar ditiliki, ayo income, unggal kamar. Kuma bisa mengkonon asal gelem dodok ning majelis ilmu, semua ganjaran-ganjaran insya Allah didapatkan. Amin ya rabbal. Makanya orang yang menuntut ilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'atigadi anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisawbillahi ta'ala ilaihi. Ini itiqad, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak membutuhkan makhluk, tidak minta dari orang lain, mintanya hanya kepada Allah. Malam bangun tahajud, minta kepada Allah. Salatnya rajin, nah termasuk minta kepada Allah. Wis Allah besiji. Kenapa? Karena makhluk itu sering menyakitkan hati. Ya, kalau kita berharap sama makhluk, sering dibikin kecewa. Ya, sering dibikin kecewa. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah, maka insya Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'sul yaqin at-taqwa, dan pangkal keyakinan adalah takwa. Ya, pusat keyakinan adalah takwa. Apa itu takwa? Aslul yaqin imtisalu amrillah wazdinab nahyih, yaitu takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, di situ ada takwa. Ketika kita baca Quran, di situ ada takwa. Ketika kita duduk di majelis ilmu, di situ ada takwa. Al-muhim, apapun perintah Allah dia jalankan, apapun larangan Allah sebisa mungkin dia tinggalkan. Nah, berarti dia sedang memupuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Faqih mengatakan alamatu khaufillahi ta'ala tadhar fi sab'ati asya. Orang yang takwa itu dalam artian takut kepada Allah. Dan orang yang takut itu bisa dilihat dari 7 tanda. Ya, bisa terlihat dari mana? Dilihat dari anggota badannya. Matanya digunakan untuk apa? Telinganya digunakan untuk apa? Termasuk kakinya, tangannya, perutnya, lisannya digunakan untuk apa? Ini bisa nampak. Ya, maka kalau kita melihat orang-orang yang soleh, beliau-beliau tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, melainkan di situ banyak nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat orang yang awam, jauh daripada ilmu agama, maka ucapan-ucapannya penuh dengan dosa. Segala macam binatang bentuk kabeh. Ketek, belak, cemara, segala macam dosa. Karena Allah menciptakan segala macam anggota badan, termasuk menciptakan manusia. Fungsi utamanya adalah ibadah. Mulutnya ibadah, matanya ibadah, telinganya ibadah, tangan kakinya ibadah, termasuk hatinya juga untuk ibadah. Ini hati kita ini kadang-kadang ada penyakitnya, sebagaimana jasad kita berpenyakit. Ya, kalau jasad penyakitnya panu, jerawat, gatel. Ya, kadang-kadang bocah pondok gatelan. Serius gatel durung nah. Durung. Wah, berarti durung resmi pondoknya. Biasanya gatel, cangkrang. Semua pondok. Di bagian pondoknya bagus, banyunya bagus, angger gatel. Bu apa pondok melebur dosa kayak. Mesti gatel. Ini sehingga anggota badan usahakan untuk ibadah kepada Allah, termasuk hati. Apakah di dalam hati kita bersarang penyakit? Ada hasudnya, ada sombongnya, ada kibirnya, ada lain sebagainya. Bahaya ini. Hasud saja bisa menghilangkan amal ibadah yang telah kita lakukan, pahalanya bisa hangus. Innal hasad ta'kulul hasanat, sesungguhnya hasud bisa memakan kebaikan-kebaikan.
Kama ta'kulun nar al-khatab, sebagaimana api akan melahap habis kayu bakar. Ini kalau ada di dalam hatinya penyakit hasud. Lihat tetangganya tambah sukses, gak seneng. Deleng bature tambah hebat, beli seneng. Hasud berarti ya harusnya melihat orang lain seneng, kita harus ikut senang. Kalau ada orang lain sedih, ya kita harus ikut sedih. Jangan dibalik, wong lain wong sejen seneng, kita beli seneng. Aja nyupang karena menyebarkan berita hoax yang enggak hasud ini. Percuma sholatnya yang banyak, puasanya yang banyak, ibadahnya yang banyak, habis gara-gara apa? Hasud. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari penyakit hasud ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung ya Allah dari penyakit hasud ketika muncul rasa hasud ini. Sehingga hati kita perhatikan, jangan sampai bersarang penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal. Wa pamani penyakit kibir, wah tambah repot lagi. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir, yang ada di dalam hatinya semisal biji darah, semisal biji atom ada penyakit sombong. Wah, sugi setitik melakoni kejok bumi, pinter setitik nyalakaken sapa bae disalahkaken. Repot sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang sombong itu badrul haq wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain dan tidak menerima kebenaran. Dinasehati, diwarai dengan kebenaran beli mancing. Ini merupakan tanda kesombongan. Badrul haq wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain. Orang lain disepelekan. Wong kan macam melarat ciprat, apa? Wis aja di zaman ini. Ini menyepelekan orang lain ini. Berarti sombong. Nauzubillahi min dzalik ini. Maka hati perlu dijaga. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ridha bi takdir, dan ridha, rela terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah taala alaihi minal murri wal halwi wa bima qadahu. Apa ridho dan rela terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah? Ridho, rela terhadap takdir Allah adalah senangnya hati, tenangnya hati, gembiranya hati apapun yang terjadi. Baik kejadiannya enak, alhamdulillah. Baik kejadian sabar. Pokoknya atine tidak pernah gundah gulana. Gula sampean kan beli wis pirang-pirang dina laka pemasukan sumpek tak beli. Sumpek apa maning anaknya jaluk duit nangis bae, rabine nyewot bae. Wow, wis tambah sumpek. Ini fenomena akhir zaman, cari sulit untuk mendapatkan rezeki. Menurun kabeh wis. Maka kalau kejadian seperti itu, maka sabar. Karena hidup di alam dunia ini berpasang-pasangan, anak lanang, anak wadon, anak bengi, anak awan, kanan kiri, berpasang-pasangan, termasuk ada senang, ada sedih, ada enak, anak belenake. Itulah berpasang-pasangan, sehingga tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita tahu ilmu, kalau kita yakinnya kuat, kalau kita dekat dengan Allah, maka sama saja sudah. Diberi nikmat, alhamdulillah, hasilnya ibadah. Ketika diberi musibah, alhamdulillah,
lillah, hasilnya juga ibadah. Sehingga rasanya sama saja, arepan enak, arepan belenak, arepan duit, arepan ora duit, wis pada bae rasane. Apa itu? Ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, cuman kula sampean durung tekan kono. Ya, senenge bakal lagi akeh duit bae. Nerimane bakal dipai rezeki bae ning Gusti Allah, nepe nerima rela seneng. Ya gak boleh. Tapi giliran dipai ujian, wah wis kadang-kadang kecaprak, diperangkat-perangkat, cerita ning kono, cerita ning kene, wah wis cerita sih belenak-belenak. Ustaz Slamet ki, oh ya, teka maning ceritanya belenak maning, teka maning ceritanya belenak maning, ya wis mengkonon sunatullah. Ya, maka dari Ustaz kumongonon orang ngomongkan cerita sih belenak-belenak. Iya. Al-Imam Hasan Basri itu ya seperti itu, datang orang, wah Imam, ini paceklik ini gimana? Ingin turun hujan. Ya ceritanya sih belenak-belenak. Fastaghfirillah, istighfar kepada Allah. Wah Imam, orang lain datang lagi, rezeki macet baik, priben caranya supaya lapang nggih. Ya sih belenak-belenak ceritanya. Istighfar kepada Allah. Datang lagi, wahai Imam, kepengen duit keturunan. Ayo istighfar kepada Allah Subhanahu. Ya pun, ulama-ulama terdahulu emang ya seperti itulah. Ya giliran lagi enak kadang-kadang bu pada menti kan. Buru-buru nongol ceritanya baik beli kadang-kadang. Nauzubillah min ini cerita. Nah, sehingga dapat nikmat, alhamdulillah, syukur kepada Allah, gunakan nikmatnya untuk ibadah kepada Allah. Tapi ketika mendapat ujian, ketika mendapat sesuatu yang kita semua tidak sukai, maka satu sudah solusinya, apa itu? Sabar. Ya, solusinya sabar. Ya, sabar itu macam-macam. Ya, satu, sabar ketika kita menjalankan perintah Allah. Dua, sabar ketika kita tidak mau melakukan larangan-larangan Allah. Ketiga, sabar ketika kita mendapat ujian. Ya kudu sabar kabeh kunku. Wong ibadahku pegel. Dikula sampean nggih. Oh iya, pemane sumai adoh. Ya pegel, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Oh ya ngaji ini masa jam rong jam, jelas telung jam, tekang umah jam siji. Ya sabar. Ya kula sampean lagi belajar ngelakoni taat ning Gusti Allah, ya kudu sabar. Inma sekali teka, rong kali teka, telung kali langkah. Gua bisa sabar bocah berarti. Ya. Orang yang sabar menjalankan taat kepada Allah, 300 derajat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar. Ya, kita ini nggak boleh mabok, ya nurut. Nggak boleh gibah, ya nurut. Nggak boleh bohong, ya nurut. Nggak boleh menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, ya sabar. Ya, mabuk-mabukan gak enak. Jare sing doyan mabuk. Mulane surga itu diliputi dengan apa? Dengan sesuatu yang kita benci. Ya sembahyang baik, pegel, ngaji baik, pegel, baca Quran baik, pegel, sampai matane lamur. Ayo yang ngono. Surga itu diliputi dengan ya seperti itu, pegel, beli sabar. Adapun neraka diliputi dengan apa? Dengan yang nikmat-nikmat. Mabuk enak, mabuk kan jare sing doyan. Main judi enak jare sing doyan. Iya, sing beli doyan alhamdulillah jare sing doyan enak. Pamaning dolanan wong wadon, wis wadon kan, wadon ki wis enak. Ya, huffatin nar bisyahwat. Neraka diliputi dengan syahwat sing enak-enak. Giliran surga diliputi dengan yang tidak enak. Ini tidak zina, tidak gibah, tidak mabok, tidak main judi slot. Musim main judi slot.
dia pengen mau golek di tempat perjudian yang di tiba tinggal buka HP tuh wis. Nah, lagi apa? Lagi ngaji, lagi main judi. Ini orang yang mampu bersabar menahan hawa nafsu agar tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, 600 derajat Allah berikan. Alhamdulillah, lebih besar. Ya, kenapa? Karena orang yang menahan untuk tidak bermaksiat itu lebih sulit daripada orang yang menjalankan taat kepada Allah. Iya, kenapa? Setannya ki wis bisik-bisiki bae. Ya. Dan yang ketiga, sabar atas musibah. Wah, ini lebih besar lagi ganjarannya. Ya, ketika nggak punya duit, sabar. Dipai lara, sabar. Dipai sing lenak-lenak, sabar. Maka berapa? 700 derajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, di surga nanti mudah-mudahan kita di dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Tapi itu harus sabar. Ngaji ku pegel, sabar. Madega wong urip ning alam dunia ku swidak 70 tahun, innalillahi wa inna ilaihi. Liswe beli apa sedela. Ya, kullu atin gorib, setiap yang datang itu dekat. Ya buktinya gula sampean di umurnya wis pira, ana sing 40, ana sing swidak. Ya kadang-kadang Jumat mengjumat gila wis Jumat maning bae. Ki bulanan gila ya wis giliran maning bae. Iya, perasaanku udah wingi. Ini. Nah, ya, setiap yang datang itu ya wis. Ya, ketika orang meninggal loh, dia lagi wingi mengakak-ngakak ngetek-ngetek wis mati. Ya itulah manusia. Ya, jadi sabar. Ya, maka insya Allah innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un, dan nasihat yang ke-46 an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala. Nasihat ini datang dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, berarti dia harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Siapa orang yang dicinta oleh Allah? Al-ulama was-solihin. Mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang soleh. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi nggak seneng ulama, maka cintanya palsu, bohong besar. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi sama orang soleh nggak seneng, ngejak tukaran baik, ya berarti pengakuan cintanya palsu, dilebus dulu. Wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka dia harus mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sesuatunya? Minal a'malis sholihat, yaitu harus mencintai amal soleh. Yang kedua, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka lihat, dia orang senang beli dari majelis ilmu. Kalau dia senang cinta sama majelis ilmu, berarti cintanya kepada Allah benar. Tapi dari majelis ilmu sengit baik, tapi ngakune senang ning Gusti Allah, berarti bukan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, apapun majelis ilmu, senang sholat, senang ya silaturahim, senang, ya berarti dia
mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Dan barang siapa yang cinta kepada sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mencintai supaya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, dia lebih senang melakukan amal soleh yang tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena lebih selamat dari riya. Ya, misalnya pengen sedekah, ya sodakotusir, sedekahnya secara sembunyi, laka sing weruh, keluargane beli weruh, bature beli weruh, tanggane beli weruh. Ya, tiba-tiba transfer bae mengrekeningnya Ustaz Slamet. Orang konfirmasi maning beli. Ya. Pernah beli bukan itu kan? Kita aja bangun pondok. Beli konfirmasi mana, tiba-tiba ada duit 5 juta. Alhamdulillah. Duit sing diingki. Ya, dalam WA lah kasing WA, SMS lah kasing telepon langka. Ya, alhamdulillah. Wah, berarti sedekah sir pun. Ya, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu. Ya, sehingga sedekahnya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pernah beli makanan itu, Pak? Pernah beli? Duduk oli duitnya, maksudnya ngirim duitnya pernah beli? Beli? Ya mudah-mudahan kok bisa. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Ya bukan pengen nyoba kok. Kapal ini nomor rekening bila los. Ayo ini main bangun pondok. Ayo uangnya mati, ganjaran masih antar ngalir. Baik, alhamdulillah. Bal yastaghilul a'mal fil khalwah. Ya. Jadi amal solehnya senang supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Artinya apa? Dia khalwat sudah. Ya, khalwat itu menyendiri, dan menyendirinya bukan untuk main judi slot supaya hilang tangguhan, tapi menyendirinya khalwatnya ibadah kepada Allah. Ya, Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar As-Segaf itu khalwatnya kalau nggak salah 15 tahun menyendiri. Ya, ada apa? Ya ibadah. Ya terus ibadah. Itu namanya khalwat. Kenapa? Kalau bergaul sama orang lain, ya kadang-kadang butuh ini, waktunya kebuang, sehingga sudah menyendiri saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khalwat, menyendiri ibadah. Duduk menyendiri nangis gara-gara orang ada duit, metu-metu mendibaji bocah oleh seminggu je. Beliau lagi nangis orang tak belum duit. Alhamdulillah, amin. Wa nukhila al-Asqalani anna mahabbatullah qisman. Dikatakan cinta kepada Allah itu ada 2 bagian. Fardun, bagian yang pertama ada kalanya cinta itu fardu wajib. Ya, cinta kepada Allah yang hukumnya wajib. Seperti apa? Wahyal ba'isatu alam tisali awamirihi waszinab nawahiyah, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya wajib. Waridho biqadarihi, termasuk ridho, senang, rela terhadap pembagian yang ditentukan oleh Allah. Ini hukumnya wajib. Pokoknya arpan enak, arpan belenak kudu nerima. Ini hukumnya fardu, hukumnya wajib. Karena percuma bagi nangis-nangis angger, nasib mah beli bakal, bolak-balik beli bakal. Nah, sehingga apapun yang dikehendaki oleh Allah terjadi, ya terjadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi, nggak mungkin terjadi. Itu sudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Wanadab, dan pembagian yang kedua sunnah, ya, cinta kepada Allah, sunnah hukumnya. Apa itu? Wa hiya an yuwadhiba ala nawafili wa yastaniba syubuhat, yaitu terus menerus istiqomah lazim menjalankan amal-amal sunnah, ya, seperti sholat apa saja yang disunahkan ini dijalankan, tidak pernah ditinggal. Tahajud jalan, duha jalan, witir jalan, termasuk puasa sunnah dijalankan, ya. Ini cinta kepada Allah yang hukumnya sunnah. Namun berapa banyak orang yang menjalankan sunnah Nabi, justru derajatnya semakin cepat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal sunnah, ya, satu jengkal, artinya satu jengkal, sedikit kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya, Allah akan mendekat kepada hambanya satu dhira', ya, dibalas oleh Allah satu hasta. Kita mendekatnya satu jengkal, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Ya, kira-kira gelis endi? Ya, gelis Gusti Allah. Ya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang istimewa. Apalagi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh amal-amalan yang sunnah, maka lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wal maghalatu sabi'atu wal aun, dan nasihat yang ke-47 dari Nabi alaihi salatu wasalam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahugal, bahwasanya beliau bersabda, sidqul mahabbati fi salasi khisalin, kejujuran cinta ada pada 3 perkara. Ya, sidqul mahabbah, kesungguhan, kejujuran, kemurnian cinta ada pada 3 perkara. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibi ala kalami ghairi, dia lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Ini ketika kita membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tulilit HP muni, kira-kira diangkat tabli HP nek? Diangkat, date langsung diangkat, hukumnya haram, ya, karena meremehkan Al-Qur'an. Macane durung pragat, durung ditutup, durung sodaqallahul adzim, wis angkat. Halo, siapa? Bapak Jokowi. Waduh, hukumnya haram. Kalau ingin mengangkat telepon, maka tutup dulu sodaqallahul adzim, untuk taruh Al-Qur'annya, baru diangkat HP-nya. Ya, jangan langsung diangkat ini. Yaitu pun kalau dia memilih HP daripada Al-Quran yang dibaca tadi, ya berarti cinta kepada Allahnya palsu, karena lebih memilih HP daripada memilih firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu sidqul mahabbah. Satu, dia lebih memilih ucapan-ucapan kekasihnya daripada orang lain. Wa yakhtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Yang kedua, dia lebih memilih untuk duduk bersama kekasihnya daripada duduk bersama orang lain. Ya. Yang suami kalau cinta sama istrinya pasti lebih mencintai duduk bersama istrinya. Kalau ada suami nggak senang duduk bersama istrinya, takonana masih seneng tak beli siraku.
bukan wis berkurang. Kalau cintanya benar-benar masih ada kecintaan ya senang. Ya, bari suaminya senang, bari istrinya senang. Kin mau wis berkurang ya, beda bari pengen mah kesandung sithik, awas no, hati-hati mlakune ya. Nakal kini. Giliran wis lawas mulane mlakune ku nganggo mata aja ditaruh dengkul matane. Sudah berubah. Nah, itu yang kedua, lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada orang lain. Artinya apa? Ya, malam hari sholat tahajud merasa nikmat. Kenapa? Karena sedang bermuajahah dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean mengkonon tak beli, tangi beli. Iya, paling tangi nguyu wis rumah. Ya, kalau merasakan nikmat ya itu. Ya, sehari saja ketinggalan tahajud wis. Ya, nyesel. Ya, degel, hatinya belum bisa tenang. Makanya dikatakan hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Orang yang sumpah karena urusan dunia itu membuat hati gelap. Orang duit sumpah hatinya peteng. Naudzubillahi min. Ana masalah sumpah ya, masalah duniawi sumpah atine peteng. Naudzubillahi min. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan orang yang sumpah gara-gara urusan akhirat ini akan menerangi hati. Ketinggalan tahajud, waduh blenak pikiran. Ini hatinya semakin terang. Bulan kin ketinggalan belum bisa ngaji, apa kena soal ibad, wah wis sumpah kan beli, baru sumpah yang ada riang dan gembira. Ya, beda sumpah, alhamdulillah bisa menerangkan hati. Ketinggalan sholat berjamaah sumpah, tinggalan ngaji sumpah, ya orang sempat baca Quran sumpah, bagus kok. Ya, bisa membersihkan hati dan menerangkan hati. Dan yang ketiga, wa yahtaro ridha habibi ala ridha ghairi. Dia lebih memilih keridhaan kekasihnya daripada keridhaan orang lain. Ya, lingla dewi sirah sing penting jare Gusti Allah bener. Ya, lingla deni wong secen singaran menusa makana ngomongku kadang ngalor kadang ngidul. Ya, seperti pernah saya sampaikan itu, ada anak sama orang tuanya bawa kuda apa keledai itu ditunggangi orang tuanya, ngomong wah wong tua aku belum belas nih anak. Terus gantian je ya, anaknya numpak nih dhuwur, wong sejen ngomong maning lah jin delok wong tua ning son nuntun anaknya ning dhuwur. Ya aku menusa ke orang wis ajang ladeni menusa, sing penting ridhone Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hadina husna li hurmatihim wa inna bi barakatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kurang dan lebihnya mohon bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.